Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ada sebuah artikel dari ESPN yang ditulis oleh Rob Dawson. Ini ditulis pada tanggal 19 November. Ada informasi sebenarnya sudah pernah gue sampaikan, tapi Rob Dawson ini jurnalis yang menurut gue cukup oke ya. Kredibilitasnya cukup oke juga, memiliki informasi-informasi yang juga akurat. Langsung aja gue akan ke artikelnya dulu. Manchester United telah menanya atau meminta Ruben Amorim untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari skuad yang dia warisi di Old Trafford, dan ini diharapkan juga tidak tergantung dengan mendatangkan pemain-pemain baru. Sumber mengatakan ke ESPN, Amorim datang sebagai head coach dan akan memimpin skuadnya pertama kali ya menghadapi Ipswich di Portman Road di hari Ahad. Pelatih 39 tahun ini yang menandatangani kontrak 2,5 tahun telah diminta bagaimana bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari tim yang saat ini duduk di peringkat ke-13 di Premier League. Sumber berkata kepada ESPN kalau keadaan finansial ini menjadi perhatian ya dari klub, dan oleh karena itulah sepertinya tidak akan ada signifikan transfer budget yang tersedia di bulan Januari. Tapi bagaimana Ruben Amorim ini diharapkan bisa membentuk kembali tim utama. Walaupun operasi dari rekrutmen di Manchester United saat ini dilakukan, operasinya ini dilakukan oleh Dan Ashworth dan juga Jason Wilcox di bawah struktur Ineos, Ruben Amorim akan juga bisa memberikan semacam kayak ide, masukan terkait dengan transfer untuk mendatangkan maupun melepas di musim panas yang nanti. Walaupun demikian, sumber mengatakan ke ESPN kalau budget untuk transfer ini sangat ketat untuk kedepannya, dan ada keinginan yang sangat kecil untuk merombak skuad, terutama pemain-pemain senior. Jadi nampaknya perombakan pemain senior ini tidak akan terjadi menurut gue. Kalaupun iya, bukan perombakan, artinya pergantian kecil-kecil saja, tapi tidak secara besar-besaran. Ya, di situasi dengan Erik ten Hag ini dalam 3 jendela transfer menghabiskan lebih dari 600 juta pounds. Dan sumber mengatakan kepada ESPN kalau jumlah tersebut nampaknya tidak akan disamai dalam 3 tahun ke depan, dan tugas dari Ruben Amorim adalah untuk mengimprove atau memperbaiki, meningkatkan performa dari skuad yang ada. Wow, jadi ini jelas ya bagaimana dalam 3 musim ke depan sepertinya gaya transfer yang terjadi di 3 musim panas sebelumnya ini tidak akan terjadi. Tapi mungkin tetap ada ya pemain yang lepas, pemain yang datang, mungkin hanya yang minor saja, tapi fokus dari Ruben Amorim adalah memperbaiki skuad yang saat ini ada. Mantan bos dari Sporting CP ini diharapkan untuk mengatur, mengimplementasikan taktik yang baru di Manchester United menggunakan sistem 3-4-3 yang terbukti sukses di Portugal. Dia telah melakukan sesi training pertamanya di hari Senin ya, dengan grup para pemain yang tidak ikut internasional match ataupun pertandingan internasional, dan ini termasuk Marcus Rashford, Casemiro dan juga Kobbie Mainoo. Para pemain yang ikut pertandingan internasional ini diharapkan akan kembali di hari Rabu dan juga hari Kamis. Sementara Manchester United sendiri baru akan bertanding ini kalau tidak salah di hari Ahad. Jadi memang ada waktu yang tidak panjang ya. Dan ini juga sudah disebutkan oleh Ruben Amorim bahwa memang waktu yang dimiliki tidak panjang, karena kalau seandainya para pemain itu datang hari Kamis, katakanlah seperti itu, praktis mungkin hari Sabtu mereka bisa mendapatkan training mungkin yang agak penuh ya, terutama pemain-pemain yang baru datang dari Amerika Selatan. Mungkin hari Jumat juga sudah bisa mulai ya, walaupun masih sedikit-sedikit. But anyway, apapun itu, menarik bagaimana memang tugas utama dari Ruben Amorim ini, seperti gue katakan juga di beberapa video sebelumnya, diharapkan oleh manajemen Manchester United ini untuk memperbaiki situasi skuad saat ini, untuk bisa memaksimalkan keadaan skuad saat ini, bahwa Manchester United ini dinilai oleh Ineos, dihuni oleh talenta-talenta yang mungkin menurut Ineos luar biasa ya, talenta-talenta yang bagus walaupun tidak seluruhnya.
Dan diharapkan ini bisa diperbaiki penampilannya oleh Ruben Amorim. Bisa jadi selama ini ada sistem yang tidak cocok, mungkin bisa jadi ada komunikasi yang tidak pas, dan kombinasi di antara keduanya ini diharapkan bisa memperbaiki keadaan ataupun permainan Manchester United di atas lapangan. Ujung-ujungnya tentu saja diharapkan Manchester United ini bisa mendapatkan hasil yang lebih positif. Di samping itu, tugas besar dari Ruben Amorim juga yang ini sama ya, seperti manajer-manajer sebelumnya, yaitu adalah mengatur kultur, menimbulkan sebuah karakter yang kuat dalam skuad Manchester United secara lebih konsisten. Nah, oleh karena itulah menurut gue, kenapa staf kepelatihan ini juga menarik, bagaimana Ineos menyetujui keinginan Ruben Amorim untuk mendatangkan skuad secara staff pelatih secara besar-besaran nih dari Sporting. Bismillah. Karena nampaknya ya Ruben Amorim ini karena memiliki tugas untuk memperbaiki situasi tim, tidak melakukan perombakan secara besar-besaran, maka dia boleh mendatangkan orang-orang kepercayaannya dalam jumlah yang menurut gue juga besar ya, karena praktis kalau tidak salah zamannya David Moyes nih yang mendatangkan staf kepelatihan juga dengan jumlah besar. Dan pada saat itu sayangnya David Moyes hanya 7 bulan. Bagaimana periode yang sangat dekat dengan periodenya Sir Alex Ferguson, dan pada saat itu memang David Moyes mengalami kesulitan betul ya, ada banyak penolakan dari pemain-pemain senior. Ini juga menjadi tantangan, dan ini juga menurut gua yang harus dihadapi oleh Ruben Amorim. Jadi dari sini gua melihat bahwa dari saat ini Ruben Amorim datang sampai dengan akhir musim nanti, menurut gua ini adalah periode persiapan sih bagi musim depan. Manchester United nampak ingin dalam tanda kutip mencuri start ya untuk musim depan. Bukan berarti musim ini terus mereka lupakan saja, tidak. Tapi harusnya dan juga nampaknya manajemen Manchester United ini sudah siap dengan segala konsekuensi yang akan didapatkan di akhir musim nanti. Misalnya, tidak ada tiket Liga Champions, atau tidak ada tiket Europa League sama sekali, ataupun tidak ada trofi sama sekali. Sehingga ini kan tentu saja akan mempengaruhi budget juga kan untuk dihabiskan di bursa transfer, dan mereka sudah mengatakan kepada Ruben Amorim, budget kita sangat terbatas. Yang harus lu lakukan saat ini, kalau manajemen ngomong ke Ruben Amorim, adalah maksimalkan skuad yang ada setinggi-tingginya, semaksimal-maksimalnya. Dan ini menurut gue juga butuh bantuan dari fans. Mudah-mudahan fans juga bisa sabar ya terkait dengan pemain-pemain yang ada di Manchester United saat ini. Ya gue tahu ada banyak komentar karena begini dan begitu. Gue harapkan Ruben Amorim bisa memperbaiki itu semua, dan fans juga bisa memberikan support yang besar kepada Ruben Amorim, di mana ini bukan situasi yang mudah ya. Kita tahu bagaimana karakter mental dari para pemain Manchester United ini juga selalu menjadi masalah bahkan di beberapa periode terakhir. Periode dari Erik ten Hag, periode dari Ole Gunnar Solskjaer, periode dari Jose Mourinho, ya kan. Bahkan Ralf Rangnick pun juga sempat mengeluhkan hal ini, bagaimana dalam hal pressing misalnya mereka tidak bisa konsisten dalam melakukan pressing. Pressing mereka lakukan juga tidak terstruktur. Ini juga menurut gue selain situasi taktikal, teknis, ini juga karakter, bagaimana kerja keras misalnya. Ini juga fokus, hal-hal seperti itu butuh dilakukan oleh para pemain Manchester United, dan ini sumbernya pada identitas, karakter, dan juga mental. Dan ini merupakan salah satu tugas besar juga dari Ruben Amorim untuk skuad Manchester United saat ini. Sekali lagi, ini dari saat ini sampai dengan akhir musim nanti, ini memang periode persiapan yang cukup panjang ya. Jadi untuk Ruben Amorim memperbaiki Manchester United dengan skuad yang ada. Dan menurut gue memang wajar ya, memang untuk melakukannya memang butuh waktu yang juga panjang nih, dengan tekanan yang juga disesuaikan ya, tekanan harapan, ekspektasi dalam arti disesuaikan juga dengan keadaan dari skuad Manchester United saat ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.